Dalam sepak bola, perputaran nasib seringkali terjadi begitu cepat. Aston Villa adalah salah satu klub yang merasakan cepatnya perputaran nasib itu. Tim besutan Unai Emery baru saja membekuk Basel dalam lanjutan matchday ke-6 UEFA Europa League. Kemenangan itu memperpanjang rekor Villa yang kini catatkan rekor tak terkalahkan. Apa yang terjadi pada Villa tentu mengejutkan karena di awal musim klub asal Birmingham itu sempat terseok-seok. Masa depan Unai Emery bahkan sempat dipertanyakan, di mana banyak rumor menyebut ada konflik dan perpecahan internal. Namun kini Villa mendadak bertransformasi menjadi penantang gelar. Bagaimana bisa? Starting 11 Moment kali ini akan membahas transformasi mengerikan Aston Villa dari tim yang di awal musim sempat terseok mendadak bangkit dan menjadi penantang gelar. Ada rahasia apa di balik kebangkitan ini? Simak selengkapnya. Aston Villa mengakhiri musim 2024-2025 dengan catatan yang cukup heroik. Di Liga Champions, skuad besutan Unai Emery sukses melangkah ke babak perempat final. Villa takluk di tangan PSG lewat kekalahan tipis agregat 4-5. Perlu dicatat, kesuksesan ini diraih Villa hanya semusim setelah mereka berhasil maju ke semifinal Conference League 2023-2024. Sayangnya, setelah musim panas 2025 yang cukup sibuk, Unai Emery tak mampu mempertahankan performa heroik timnya. Awal musim 2025-2026 jadi awal musim yang suram buat The Villains. Tim yang musim lalu tampak begitu perkasa, kelihatan tak bertaji dan sulit menang di awal musim 2025-2026. Villa mengawali musim dengan hasil imbang melawan Newcastle United. Memang bukan hasil yang terlalu buruk, tapi kekalahan kontra Brentford dan Crystal Palace memberi luka Villa lebih dalam. Dalam 3 pertandingan berikutnya, John McGinn dan kolega cuma bisa meraih hasil imbang, sehingga Villa akhirnya tak pernah menang di 6 laga awal. Praktis catatan 0 kemenangan di 6 laga awal, termasuk 5 diantaranya adalah laga di Premier League, membuat Aston Villa terjun bebas. Semifinalis Eropa musim 2023-2024 sempat mencicipi pahitnya zona degradasi. Pada pekan kelima, Aston Villa masih berkubang di urutan ke-18. Cuma 2 tingkat di atas posisi paling buncit. Rentetan performa buruk Aston Villa di awal musim 2025-2026 tidak terjadi tanpa sebab. Ketika bursa transfer musim panas dibuka, isu kurang sedap sudah muncul dari dalam internal klub. Kepergian Direktur Olahraga Monchi menjadi puncak masalah internal klub yang banyak diberitakan media-media Inggris dan Spanyol. Beberapa laporan seperti dari Cadena SIR mengatakan bahwa ada keretakan hubungan antara Monchi dengan Villa. Beberapa laporan lain bahkan menyebut ketegangan ini merembet kepada hubungan antara sang Direktur Olahraga dengan Emery. Emery disebut-sebut tidak puas dengan kebijakan transfer klub di musim panas. Sebagai informasi, Villa cuma menghabiskan dana 30,5 juta euro untuk belanja pemain di musim panas. Jumlah itu menjadikan Villa sebagai klub paling hemat di antara para kontestan IPL lainnya. Akan tetapi, semua itu juga bukan salah Monchi. Anggaran belanja Villa memang sudah dibatasi karena mereka terjerat PSR di akhir musim 2024-2025. Pergantian sosok Direktur Olahraga ke Roberto Olabe sedikit meredakan rumor, karena Olabe sendiri memang dikenal dengan Emery. Namun tak lama setelah pengangkatan Olabe, isu keretakan internal kembali muncul. Emery bahkan sempat diisukan akan meninggalkan Aston Villa, karena pada saat itu tak kunjung ada perbaikan performa. Kita tak pernah tahu apa yang terjadi di dalam internal Aston Villa. Tapi satu hal yang pasti, rentetan performa minor di awal musim telah benar-benar memukul skuad Unai Emery. Kendati demikian, Villa akhirnya bisa bangkit. Emery berhasil membawa Villa kembali terbang tinggi dan bahkan mungkin patahkan ekspektasi kebanyakan orang.
Pada pekan ke-15 Premier League kemarin, Villa menjadi tim pertama yang memberi luka kepada Arsenal setelah Liverpool pada awal musim kemarin. John McGinn dan kolega berhasil memukul Arsenal yang begitu tangguh dengan kemenangan 2-1. Siapa mengira kemenangan itu hanya bagian kecil dari cerita kebangkitan Villa. Selepas hasil imbang kontra Sunderland pada game week ke-5 Liga Premier Inggris, Villa mengamuk. Selain kekalahan melawan Go Ahead Eagles di Europa League serta melawan Liverpool di EPL, Villa sama sekali tak pernah gagal menang. Kemenangan atas Arsenal makin mempertegas kisah kebangkitan klub Birmingham yang kini nangkring di papan atas. Ya, Emery tidak hanya berhasil memecundangi mantan klubnya di pekan ke-15 kemarin, tetapi juga berhasil membawa Villa mengubah nasib. Aston Villa kini sudah duduk nyaman di urutan ketiga klasemen sementara Premier League. Mereka bahkan sudah membuka jarak yang cukup lebar, 3 angka dari peringkat keempat Crystal Palace. Cerita kebangkitan Villa masih berlanjut ketika mereka menantang Basel dalam laga lanjutan Europa League. Yuri Tielemans dan kolega berhasil menaklukkan wakil Swiss itu dengan kemenangan 1-2 di STC Park. Kemenangan atas Basel membuat Villa kini tak pernah gagal menang dalam 8 laga beruntun di semua ajang. Kebangkitan Aston Villa otomatis mengubah narasi dan cerita Unai Emery bersama klub yang bermarkas di Villa Park itu. Awal musim lalu Emery seolah dipandang sebagai villain karena tak mampu membebaskan tim dari hasil buruk. Namun kini narasi berubah, di mana Emery kembali dipandang seperti seharusnya seorang pahlawan buat Villa. Bagi kolektor 4 gelar Europa League, mengubah sebuah tim menjadi tim juara tentu bukan persoalan sulit. Demikian pula dengan Aston Villa. Emery tidak menampik kalau awal musim ini adalah awal musim yang sulit buat timnya. Namun saat krisis melanda, pelatih asal Spanyol itu mengatakan dirinya menolak menyerah dan selalu bertekad bangkit. Ya, tapi kami harus tetap menunjukkan semangat dan energi positif kami di setiap kesempatan, kata Emery ketika ditanya apakah awal musim ini adalah awal musim yang buruk buat timnya. Solusinya seperti biasa, kami menganalisis bersama tim pelatih lalu para pemain. Artinya kami harus kerja keras dan selalu fokus setiap hari. Emery sendiri dikenal sebagai salah satu pelatih yang mampu memanfaatkan celah sekecil apapun. Musim ini Villa punya statistik unik, di mana mereka termasuk ke dalam 10 besar tim dengan nilai XG terendah. Itu artinya Villa adalah salah satu tim yang paling sulit ciptakan peluang mudah. Akan tetapi, dalam urusan jumlah gol, Villa adalah tim paling produktif nomor 8 dengan lesakan 22 gol sepanjang musim. Villa overperforming XG, di mana mereka cetak 22 gol hanya dengan angka XG sebesar 16. Dengan kata lain, Villa adalah tim yang efisien dalam mencetak gol. Dan ini mungkin jadi salah satu alasan mereka bisa kembali bersaing di papan atas. Dengan posisi yang sudah berada di urutan ketiga klasemen sementara, sudah seharusnya Aston Villa dicap sebagai kandidat juara. Namun Unai Emery tidak sepakat dengan pendapat demikian. Baginya, kompetisi belum berakhir, meski jarak antara Villa dengan tim-tim di bawahnya sudah cukup lebar. Aku tidak memikirkan itu, kata Emery ketika ditanya apakah timnya masuk dalam perburuan gelar EPL atau tidak. Aku tahu 38 pertandingan adalah periode yang sangat sulit. Kalau kita sudah melewati 35 pertandingan, mungkin kita bisa bicara sebaliknya. Tapi melihat klasemen, kami merasa lebih baik dari 2 bulan sebelumnya. Ya, bagi Emery perjuangan belum berakhir sampai pekan-pekan terakhir benar-benar sudah dimainkan. Emery sudah mengalami periode krisis dan mampu membalikkan situasi ketika timnya sempat dicap bakal gagal dan berkutat di papan tengah ke bawah. Sekarang ia memilih merendah meski secara performa Villa layak dicap sebagai kandidat juara. Cerita Aston Villa dan Unai Emery musim ini kembali jadi pengingat bahwa bola selalu berputar. Tidak selamanya tim yang terpuruk di awal musim akan mengakhiri kompetisi sebagai tim papan bawah, begitupun sebaliknya. Tapi satu hal yang pasti, cerita kebangkitan ini kembali membuktikan bahwa Unai Emery memang seorang pelatih berkelas. Seperti kata Emery, memang masih terlalu dini bicara soal perburuan gelar juara.
Tapi melihat performa Aston Villa yang sudah mulai bangkit, menurut kalian akan seperti apa akhir musim Aston Villa? Bisakah lolos ke UCL sekali lagi atau bahkan terlibat dalam title race? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Pastikan kalian sudah like videonya kalau kalian suka. Subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya gak ketinggalan setiap update pembahasan menarik seputar sepak bola setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa.